Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitna Hafidzatul Iza dari Prodi PGSD Fakultas Sosial Humaniora dari kelas 1D PGSD. Terima kasih kepada Ibu Rosanita Tritias Utami, Magister Pendidikan sebagai pengampu pelajaran karya tulis ilmiah. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Peran Orang Tua dan Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan masalah. Latar belakang. Masalah dalam perkembangan hidup manusia, pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting, terutama yaitu pembentukan karakter seorang anak. Pendidikan ada sejak manusia itu ada. Salah satunya yaitu peran orang tua dan guru yang mampu memberi contoh dan memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam pembentukan perilaku dan prestasi anak. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa ketika berada di sekolah. Yang ketiga, bagaimana tindakan yang harus dilakukan orang tua untuk memulihkan semangat anaknya. Dan yang terakhir, bagaimana tindakan guru agar siswa tidak meniru perbuatan seorang anak. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk perilaku dan prestasi anak. Yang kedua, untuk mengetahui peran guru dalam membentuk karakter siswa ketika di sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan orang tua untuk memulihkan semangat anak. Yang terakhir, untuk mengetahui tindakan guru agar siswa tidak meniru perbuatan guru. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam membentuk perilaku dan prestasi anak. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa ketika di sekolah. Yang ketiga, bagaimana tindakan yang harus dilakukan orang tua untuk memulihkan semangat anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana tindakan guru agar siswa tidak meniru perbuatan seorang guru. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam membentuk perilaku dan prestasi seorang anak. Peran orang tua dalam membentuk perilaku seorang anak adalah hal yang paling penting dalam membentuk pribadi seorang anak dan bisa mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa dewasa. Dalam keluarga, lingkungan pendidikan adalah yang pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, pertama-tama anak mendapatkan pengaruh. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang bersifat informal dan kodrat. Pada keluarga inilah anak mendapat asuhan dari orang tua menuju ke arah pengembangannya. Dengan adanya dorongan dari keluarga, maka dapat membantu anak dalam melakukan penyesuaian dan memuaskan baik itu di masa dini atau masa mendatang. Pemikiran dan perilaku seorang anak itu tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak sangatlah saklar dan tidak tergantikan. Secara naluri, orang tua tentunya ingin anak mendapatkan yang terbaik dalam segala hal dan menjadi orang yang sukses. Prestasi merupakan bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Prestasi belajar dapat diartikan sebagai suatu usaha yang telah dicapai dari latihan atau pengalaman yang ditunjukkan dengan tes berdasarkan evaluasi. Prestasi belajar ini ditunjukkan dengan adanya nilai mid semester dari para siswa yang dijadikan sangat responden. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab utama dalam mendidik anak-anaknya. Peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak diantaranya ada memenuhi kebutuhan anak, menyediakan lingkungan yang aman, melindungi anak, mendidik anak, memperkenalkan anak pada lingkungan, menjadi contoh bagi anak, memperkenalkan tanggung jawab pada anak, membimbing anak, mendukung dan memotivasi anak, memperhatikan kemampuan sosial emosional anak, mendisiplinkan anak yang lembut. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak diantaranya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal adalah adanya kemauan dalam diri siswa untuk belajar sendiri sebagai siswa-siswi mampu belajar sendiri jika tidak ada guru. Yang kedua, faktor eksternal adalah seperti lingkungan keluarga, misalnya daya dukungan dari orang tua, faktor lingkungan sekolah seperti alat-alat dan media pembelajaran di sekolah. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa ketika di sekolah. Guru diartikan sebagai sosok tauladan yang harus digugu dan ditiru. Dalam konteks falsafah Jawa ini, guru dianggap sebagai pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan mentransformasi pengetahuan di kelas saja, melainkan lebih dari itu. Guru dianggap sebagai sumber informasi bagi pengembangan kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Adapun peran-peran sebagai berikut. Guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, sebagai pengelola pembelajaran, sebagai model teladan, sebagai anggota masyarakat, sebagai administrator, sebagai penasehat, sebagai pembaharu, sebagai pendorong kreativitas, sebagai emansipator, sebagai evaluator, sebagai kulminator. Era globalisasi dan kehidupan modern yang mengakibatkan pergeseran nilai sosial yang akan berdampak pada diri anak-anaknya. Tidak heran jika moral, etika, dan tingkah laku melanda pada anak-anak saat ini. Perubahan yang mengarah pada gaya kebarat-baratan saat ini permainan tradisional seperti layang, engkrang, congklak, gangsing, dan lain-lain sudah dianggap kuno, sehingga anak-anak lebih suka bermain game online. Peran guru sebagai komunikator. Peran guru diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun di segala bidang yang sedang dilakukan. Guru membuat rencana mengajar, mencatat hasil pembelajaran, dan sebagainya. Guru di sekolah sebagai ditentukan oleh kedudukan sebagai orang dewasa, sebagai pengajar dan pendidik, dan sebagai pegawai. Berdasarkan kedudukannya, sebagai guru harus menunjukkan kelakuan yang layak baru guru menurut harapan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana tindakan yang harus dilakukan orang tua untuk memulihkan semangat anaknya. Motivasi belajar tidak hanya pada orang dewasa, melainkan anak-anak juga membutuhkan semangat belajar di sekolah. Meski motivasi bisa didapatkan dari mana saja, anak-anak masih belum bisa mengendalikan diri sendiri. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan motivasi belajarnya. Berikut berbagai cara yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan motivasi anak-anak. Yang pertama, ajak anak bicara dari hati, berikan dia hadiah, kenali gaya belajar anak. Secara umum, metode pembelajaran anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, auditori atau pendengaran, yang kedua visual atau penglihatan, yang terakhir, yang ketiga kinestetik atau gerakan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi akibat dampak pandemi sangat banyak, diantaranya dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu yang paling besar ialah perubahan di bidang pendidikan. Akan tetapi, semenjak pandemi ini dimulai masuk ke Indonesia, dimulai dari bulan akhir Maret 2020, hingga sekarang sudah mau memasuki tahun 2022, pandemi ini masih belum menampakkan tanda-tanda kesudahannya. Cara untuk mengembalikan semangat belajar anak selama pembelajaran daring diantaranya, ajak bernyanyi terlebih dahulu, berjadilah teman belajar, pastikan tempat belajar nyaman, sediakan cemilan, jangan dipaksa, bantu anak membuat tujuan, yang terakhir beri pujian. Yang keempat, bagaimana tindakan guru agar siswa tidak meniru perbuatan seorang guru. Guru harus memiliki sikap pribadi yang dijiwai oleh kasih sayang yang utuh dan memiliki sikap rela berkorban bagi kemajuan generasi bangsa. Guru sebagai tenaga pendidik, tugas utamanya mengajar dan memiliki karakteristik kepribadian berbudi luhur yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian guru merupakan faktor yang paling utama bagi keberhasilan siswa. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Teladan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Sedangkan guru adalah
pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak dan para tokoh dan pemimpin umat. Secara sederhana, menjadi guru teladan adalah kemampuan seorang guru dalam mendapatkan sumber ilmu yang diajarkan dengan cara memberdayakan diri agar mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang guru mampu meningkatkan kemampuan fungsi panca indera dan otak bersinergi dengan kemampuan intuisi dan hatinya. Guru berperilaku baik dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, guru berusaha menyukai dan mempercayai siswa, harus memiliki sikap sabar dan rela berkorban, tidak boleh membedakan atau pilih kasih terhadap siswa, harus bersikap baik di lingkungan masyarakat, harus bertanggung jawab terhadap seluruh kemajuan siswa, harus memiliki perasaan kasih sayang kepada siswa, yang terakhir bersikap toleransi kepada teman profesi. Bab 3, kesimpulan dan saran. Di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu peran orang tua dan guru sangatlah penting untuk membentuk karakter seorang anak. Peran seorang guru dan orang tua sebagai pendidik adalah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tidak memanjakan anak dan berkomunikasi secara baik dengan anak. Para keduanya juga sebagai acuan dan teladan untuk memberikan contoh yang baik kepada anak, seperti mengajarkan kedisiplinan dan bersikap sopan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, saran untuk orang tua, lebih memperhatikan anak dalam mendidik, melatih, membimbing, menjadi teladan yang baik, membentuk kepribadian, menjalin hubungan komunikasi yang baik, dengan mengembangkan moral dan agama. Saran untuk guru, membangun rasa kasih sayang yang dibangun oleh guru, serta memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Yang paling penting adalah seorang guru harus dapat mendidik anak dan penuh semangat bagaimana mendidik anaknya sendiri dan tidak boleh mengharapkan apapun. Demikian presentasi dari karya ilmiah saya tadi. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.